Halo Sobat Tren Hidup, selamat datang kembali di channel yang penuh tips untuk hidup bahagia dan harmonis. Buat kamu yang baru saja menikah, selamat menempuh hidup baru. Dalam pernikahan, terutama di awal-awal, wajar banget jika ada konflik kecil yang muncul. Namun, jangan khawatir, konflik itu normal dan bisa diselesaikan dengan mudah asalkan kamu tahu cara mengatasinya. Kali ini kita akan membahas cara atasi konflik kecil tanpa ribet. Yuk, simak langkah-langkah berikut ini. 1. Jangan pendam, langsung bicara. Salah satu penyebab konflik kecil bisa menjadi besar adalah ketika kamu memilih untuk memendam masalah. Jika ada sesuatu yang mengganggu atau membuatmu tidak nyaman, lebih baik dibicarakan langsung. Tips, pilih waktu yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut, seperti saat suasana sedang tenang. Hindari berbicara saat emosi masih tinggi. Komunikasi yang jujur akan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat. 2. Hindari menggunakan nada emosi saat konflik muncul. Mudah sekali terbawa emosi dan nada bicara bisa ikut meninggi. Namun, nada emosi hanya akan memperburuk situasi. Tips, jaga nada bicara tetap tenang dan lembut meskipun sedang merasa kesal. Semakin tenang kamu berbicara, semakin mudah masalah diselesaikan tanpa ribut. Ingat, tujuannya adalah mencari solusi, bukan saling menyakiti. 3. Fokus pada masalah, bukan orangnya. Ketika konflik muncul, seringkali kita cenderung mengkritik pasangan daripada berfokus pada masalah yang sebenarnya. Ini bisa membuat pasangan merasa diserang secara pribadi. Tips, alih-alih mengatakan, kamu selalu, atau kamu tidak pernah, cobalah fokus pada masalah spesifik yang terjadi. Contohnya, katakan aku merasa kurang nyaman saat kita tidak berbagi tugas rumah tangga dengan adil, daripada mengkritik pasangan secara umum. 4. Berkompromi itu kunci. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara kamu saja. Ada kalanya perlu berkompromi agar kedua belah pihak merasa puas. Tips, saat membicarakan solusi, tanyakan juga pendapat pasangan. Temukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kompromi tidak selalu berarti mengalah, melainkan mencari titik tengah yang adil. 5. Berikan waktu untuk menenangkan diri. Jika merasa emosi sudah mulai memuncak dan tidak bisa dikendalikan, lebih baik ambil jeda sejenak. Ini penting agar konflik tidak semakin memanas dan ada waktu untuk berpikir jernih. Tips, katakan kepada pasangan, aku butuh waktu sejenak untuk tenang dan berpikir. Setelah keduanya lebih tenang, lanjutkan pembicaraan dengan kepala dingin. Ini akan membantu menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan. 6. Ingat, kalian berdua ada di tim yang sama. Saat konflik muncul, ingatlah bahwa kalian berdua ada di tim yang sama. Tujuannya adalah mencari solusi bersama, bukan mencari siapa yang benar atau salah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi bisa menjadi jalan untuk mempertahankan keharmonisan. Tips, saat konflik mulai memanas, coba ingatkan diri sendiri bahwa kamu dan pasangan ada di pihak yang sama. Fokuslah pada cara mengatasi masalah daripada saling menyalahkan. 7. Jangan ungkit-ungkit masalah lama. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat konflik adalah mengungkit-ungkit masalah lama yang sudah diselesaikan. Ini hanya akan menambah bahan bakar untuk pertengkaran yang baru. Tips, jika kamu sedang membicarakan masalah tertentu, tetap fokus pada masalah tersebut. Hindari membawa-bawa masalah di masa lalu yang sudah selesai karena ini hanya akan memperkeruh suasana dan memperpanjang konflik. 8. Cari waktu berkualitas untuk menguatkan hubungan. Seringkali, konflik kecil muncul karena kurangnya kualitas waktu bersama. Di awal pernikahan, mungkin kalian masih beradaptasi dengan rutinitas baru yang bisa membuat hubungan terasa sedikit tegang. Tips, usahakan untuk selalu meluangkan waktu berkualitas bersama, misalnya dengan pergi makan malam, menonton film, atau sekadar berbincang santai. Saat kalian memiliki waktu yang menyenangkan bersama, konflik kecil pun bisa teratasi lebih mudah karena hubungan emosional yang kuat. 9. Berikan penghargaan pada pasangan. Seringkali konflik muncul dari perasaan diabaikan atau kurang dihargai. Meskipun kelihatannya sepele, menghargai pasangan atas usaha mereka, baik yang kecil sekalipun, dapat mengurangi risiko konflik. Tips,
Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih atau memberi apresiasi atas hal-hal yang dilakukan pasangan, seperti membantu pekerjaan rumah atau memberikan dukungan emosional. Penghargaan ini bisa memperkuat ikatan dan mengurangi potensi konflik. 10. Peluk dan maafkan setelah konflik selesai. Penting untuk memaafkan dan melupakan. Jangan biarkan konflik kecil meninggalkan rasa sakit hati atau dendam. Tips: akhiri setiap konflik dengan pelukan atau tindakan kasih sayang lainnya. Ini akan memberikan sinyal bahwa meskipun ada masalah, cinta dan hubungan kalian tetap kuat. Jika ada kata-kata yang menyakitkan, saling minta maaf dan berjanji untuk lebih baik di masa depan. Mengatasi konflik kecil dalam pernikahan baru sebenarnya tidak perlu ribet asalkan kamu dan pasangan sama-sama berkomitmen untuk saling memahami dan mendukung. Dengan komunikasi yang baik, sikap tenang, dan sedikit kompromi, konflik kecil bisa diatasi dengan mudah. Ingat, pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Jadi jangan takut menghadapi konflik, karena setiap masalah yang dihadapi dengan baik justru akan memperkuat hubungan kalian. Terima kasih telah menyimak video ini. Tren Solusi Hidup, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips hidup lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.